Miss Gosip udah dilaporkan. Cie Miss Gosip bakalan pakai baju Shopee. Cie Miss Gosip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 JT. Tenang sayang. Dengarkan Miss Gosip baik-baik ya sayang. Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UU ITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nikita Mirzani ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nicky Bull dulu ya. Silahkan kalian ngurus Nicky Bull dulu. Kalian Zani dalam jeruji besi, pengikutnya ketar-ketir, pengacaranya banting setir. Ya, saat ini pengacaranya Nicky Bull sedang banting setir sayang, sedang berupaya membuat ancaman secara hukum agar DRZ mencabut laporannya atas tuduhannya kepada Nicky Bull. Wadidaw. Tidak akan ya sayang. Karena apa? Karena DRZ telah mengungkapkan bahwa jika Nikita Mirzani hanya membuli fisiknya, menghina kepribadiannya, itu tidak masalah. Namun karena Nicky Bull sudah menghina brandnya, mengacak-ngacak brandnya, nah, dilaporkan dan tidak akan dimaafkan. Karena apa? Karena DRZ membangun brandnya tersebut dari proses yang sangat panjang, dari nol sayang. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Mana pengikut Nicky Bull? Serang dong, serang. Aduh, semakin hari sepertinya semakin ramai ya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, di saat Nikita Mirzani membongkar aib orang lain, membongkar jejak digitalnya orang lain, kenapa kalian semua pada tepuk tangan? Ayo ngaku kenapa? Nah, saat ini, di saat Miss Gosip membongkar jejak digitalnya Nikita Mirzani, kenapa kalian semua pada kepanasan? Jangan ya deh ya. Jangan ya sayang, karena jejak digitalnya Nikita Mirzani ini dalam kasus prostitusi online tersebut banyak sekali diberitakan sayang. Sampai Nikita Mirzani diciduk dalam keadaan tanpa busana dalam kasus prostitusi online dengan barang bukti kondom dan celana dalam. Bagaimana itu sayang? Apakah itu hal yang wajar? Wajar tentunya ya, itu bagi pengikutnya Nicky Bull. Karena info up to date hari ini adalah sidang mediasi Nikita Mirzani itu sudah resmi digugurkan. Dan akankah Oki Jelidrik meminta perdamaian kepada DRZ sebagai dalang dalam kasus pemerasan ini? Bagaimana guys? Kita kawal terus kasus ini, jangan sampai lolos. Pengikut Nicky Bull, jangan sampai kalian untuk keep silent Miss Gosip ya. Tidak bisa sayang. Miss Gosip tidak akan diam selama dalang kasus pemerasan ini belum masuk ke jeruji besi. Karena kasihan sayang, junjungan kalian kenapa harus sendirian? Kalau ada dalangnya harusnya kompak dong, masuk barengan. Mediasi ditolak, Nikita Mirzani kepanasan, hampir stroke dan jantungan. Karena apa? Karena strategisnya gagal terus. Pengacaranya, waduh, udah nggak sanggup mikir lagi guys, strategis apalagi yang harus yang harus dilakukan untuk menjatuhkan DRZ. Jangan ya Pak ya. Nah, untuk tanggal 24 Juni 2025 persidangan pidana perdananya Nikita Mirzani akan digelar. Bagaimana pengikutnya Nicky Bull? Sudah donasikan apa kalian buat junjungan kalian? Oh, papan bunga ya? Jangan ya dek ya, karena Nicky Bull tidak bisa membaca papan bunga tersebut. Dari mobil tahanan langsung masuk ruangan sayang. Sebaiknya kalian support finansialnya Nicky Bull saja, seberapa banyak pun finansialnya Nicky Bull. Kalau uang donasi dari fansnya itu sangat manis sayang, apalagi finansialnya sedang rosot.
opini dari pengikutnya Niki Bull. Penggiringan tentang Miss Gosip yang dijemput oleh Polela, penggiringan opini Miss Gosip akan dipidana selama apa? 10 tahun lebih ya. Itu kalian tahu kenapa? Karena pengikut Niki Bull sekarang sedang menutupi bahwa Oki Jelly sebagai dalam kasus pemerasan ini tidak ke publis. Jadi jangan ya sayangnya, karena kasihan Niki Bull di dalam itu sendirian. Setidaknya kalau Oki Jelly terciduk ke dalam, mereka bisa ada teman sayang bisa join lagi ya. Setidaknya ya bisa merasakanlah seperti apa yang dirasakan oleh Niki Bull sayang. Makanya kawal terus kasus ini sampai tuntas. Oki Jelly adalah dalam kasus pemerasan. Kawal terus, jangan sampai kalian tergiring opini oleh pengikut Niki Bull yang mengada-ngadakan Miss Gosip dijemput paksa lah. Waduh, jika pengikut Niki Bull adalah Markus yang luar biasa ataupun hukumnya itu luar biasa, silahkan bebaskan Niki Bull jika gitu. Jadi akhirnya si SOS itu datang buat dia tuh suruh bergabung gitu loh. Akhirnya dikasih duit lah, dan itu dikasih duitnya tidak seberapa sayang gitu loh. Jadi satu PT itu 1 juta, sedangkan dia kan banyak anaknya ya, tapi berbeda-beda bapak, ngerti nggak? Tapi tidak ada status nikah. Si Miss Gosip itu anaknya banyak, tapi berbeda-beda bapak gitu loh. Entah tahu tuh yang anaknya satu bapaknya berenam atau bersepuluh, aku nggak tahu. Pokoknya setiap anak satu bedanya beda bapak, anak dua juga beda bapak gitu ya. Terus yang ketiga, waktu dia arisan gayanya solarita apa sosolita gitu ya, tapi dia melarikan uang orang gitu. Miss Gosip ini infonya seperti itu, dan dulu juga dia pernah suka sama laki orang, tapi ya, tapi laki orangnya tidak suka gitu. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Si Esos ini memakai dia buat menyerang Mir. Tetapi kalau dia sampai ke penjerong ya, kalau dia sampai ke penjerong, si Os ini ya, si Os ini si Os ini apa? Mengasih kalau nggak salah 1,2 M atau 1 M gitu. Kalau nggak salah ya, dugaan kalau misalkan nggak salah, dan dugaan tuh 1,2 apa 1,5 apa 1 M gitu. Pokoknya kalau si Miss Gosip ini berhasil memfitnah Nikita Mirjani gitu loh. Aku paham. Aku selalu bilang seperti ini. Ketika Anda menghina Nikita Mirjani, silahkan, tapi harus ada jalurnya. Gitu loh. Jangan sampai fitnah gitu loh. Ya. Misalkan Nikita Mirjani plecong, oke. Aku setuju. Nikita Mirjani seperti ini, oke, aku setuju. Tapi kalau kamu bikin Nikita Mirjani sama orang tuanya pelecong atau apa, aku tidak setuju. Karena kenapa? Itu adalah pemitnahan. Karena orang tua tidak mungkin menjual anaknya sendiri. Tapi kalau Anda sama orang tua Anda telah menipu dan melarikan uang arisan orang, kalau itu saya percaya. Gitu loh. Gitu Miss Gosip ya. Jadi Anda hati-hati gitu. Kalau Anda berbicara, Anda hati-hati. Gitu. Karena apa? Sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit keburukan Anda akan terbongkar. Karena kenapa? Saya kalau membahas kasus, saya harus tahu dulu orangnya siapa. Dan saya harus ngumpulin uang dulu ya, ngumpulin uang buat cari ini orang. Ini orang siapa sih? Terus keluarganya gimana sih? Ininya gimana? Ketika udah banyak bukti, baru aku live kan gitu loh. Bukan seperti yang lain, bukan seperti dia gitu loh ya. Memitnah Nikita Mirjani. Kalau saya tidak suka memitnah
gitu loh ya. Kenapa dia tidak mau mendengarkan orang lain? Karena dia fokusnya apa? Supaya Nikita Mirzani melaporkan dia dan dia dapat 1,5 M gitu. Mohon maaf Pak, kita bulatkan aja ya. Kita bulatkan aja 1,5 gitu, 1,5 gitu aja. Kurang lebihnya begitu. Dugaan seperti itu kalau misalkan setahu setahu aku tuh kemarin itu antara 1 M, 1,2 atau 1,5 dugaan ya, masih dugaan aja ya. Daripada aku ngomongnya apa? Satu M, 1,2 M, 1,5, lebih baik kita bulatkan aja 1,5 ya. Setuju kan? Ini kan dugaan nih ya. Walaupun bukan 1,5 misal 1 M masih dugaan ya gitu. Dan itulah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa? Karena apa? Ini orang sudah didesak terus sama yang lain buat mengembalikan uang arisan itu gitu, tapi beliau ini tidak pernah mau gitu loh, kabur-kaburan terus, nanti gitu. Sebenarnya udah pakai kekeluargaan ya, karena dia melarikan uang orang, udah pakai kekeluargaan, tetapi beliau ini tetap etikat baiknya tidak ada. Si Miss Gosip ini tidak ada etikat baiknya gitu loh. Ketika dia membawa lari uang orang gitu. Dan kata beliau ini selalu nanti saya ganti. Tapi tidak tahu menggantinya kapan gitu. Dugaan saya ya kan, dugaan saya ketika dia mengganti mungkin pas dia masuk penjerong gitu loh ya, ketika dia masuk penjerong dan dibayar yang dugaan 1,5 itu gitu loh, yang diduga itu gitu. Karena apa, beliau ini juga pernah ke rumah si Os-Os gitu loh, dan banyak banget buktinya gitu loh, dan banyak banget yang ngasih tahu ke aku ternyata dia tuh bajernya si Os-Os gitu loh, diduga gitulah ya. Jadi nah akhirnya apa, dia sudah viral, oke dibayarlah, tapi kan saya sudah bilang ketika dia udah dibayar itu tidak mencukupi, karena apa, dia sangkutannya bukan cuma uang arisan sayang, bukan uang arisan, ternyata dia juga pernah ada pinjem uang ya, ada pinjem uang ya. Ada pinjem uang sama orang itu belum dikembalikan, dan totalnya itu aku cek dulu di HP ya. Kalau kurang lebih sih dari 32 juta apa 32,5 juta, aku kurang tahu tuh ya. Terus hutang aja belum dibayar ya, tiga tiga puluh delapan ratus, mohon maaf, 30,800 ya, 30,800. Terus dia menghutang lagi terhadap kalau dibilang ini kan toko makanan ya, sembako ya. Dan dia kalau ngambil itu kadang sekarung-sekarung ya. Dan itu totalnya hampir 6.225.500 ya. Terus dia pernah pinjam lagi sama Ibu Aan ya. Dia pernah pinjam sama Ibu Aan antara 4 jutaan. Ya, tuh totalkan saja sayang. Ditotalkan saja udah berapa? Ya, udah berapa? Jadi kalian harus paham gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau Miss Gosip ini banyak banget hutang-hutangnya gitu loh. Ayo di-share dulu biar orang tahu ya. Biar orang orang tuh tahu dulu nih gitu loh. Ya. Yuk di-share dulu ya, sama siapapun di-share ya biar orang tahu dulu gitu. Karena kenapa? Satu, mungkin dia udah tertekan.
dan dia pun sebenarnya bisa aja menutupi pakai uang dari hasil dia bikin konten tentang Nikita Mirjani. Dan katanya dugaan saya itu, ya dugaan tuh, dia bikin konten itu satu VT itu kalau tembus menghina Nikita Mirjani 1 juta. Kan udah banyak tuh PT-nya, ya kan? 10 PT aja udah 10 juta, harusnya melunasi perkakas-perkakas yang hutang-hutang yang lain. Tetapi beliau tidak pernah punya etikat baik mengembalikan duit-duit orang, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya dia memang tidak ada niat baik untuk mengembalikan duit orang, gitu loh. Ya, gitu. Jadi menurut aku tuh gini, lebih baik hutang dulu. Karena apa? Mohon maaf ya, beliau ini kan syar'i, ya dipanggilnya Umi, ya kan. Tapi ketika meninggal dan ditanya itu hutang Anda, hutang dulu sayang, ya. Itu nggak boleh. Sekecil apapun hutang harus dibayar, Miss Gosip, ya, terhadap orang gitu. Ya, entah itu uangnya lu mau disogok sama si Os kah, ya kan, sama si Pendong kah, sama siapa, whatever ya, itu setera lu. Tapi lu harus membayarkan sangkutan-sangkutan lu terlebih dahulu, gitu loh. Karena mereka juga kan memerlukan uang. Karena kan ada krisis keuangan, gitu loh. Ya, saya paham ya, Anda anaknya juga banyak. Semakin Anda mengoceh di sosial media, semakin keburukan Anda itu semakin ada, semakin terpampang nyata, gitu loh. Mungkin kebanyakan orang tidak berani speak up. Kalau saya berani speak up. Kenapa saya berani speak up? Karena Anda juga berani speak up tentang kebohongan. Kalau saya speak up tentang kebenaran, gitu loh. Karena saya sudah pernah bilang ya sama kalian menghina Nikita Mirjani silahkan, tapi harus sesuai fakta dan bukti. Jangan memitnah beliau. Kamu itu tidak tahu beliau itu orang baik, gitu loh. Ya, beliau itu orang baik aslinya. Karena aku waktu itu masih kecil, mungil banget ya. Aku pernah ketemu pas jadi penonton alay ya sama Nikita Mirjani, dan aku pernah waktu itu waktu Olga syuting, almarhum Olga syuting, aku pernah datang ke syutingnya, itu ada Nikita Mirjani. Itu sumpah, itu baik banget, beliau itu baik di televisi begitu, tapi aslinya baik, sumpah demi Allah ya. Nah, terus apa ya? Tetep layar dulu, ditetepnya layar dulu. Kalau nggak ditetep layar, saya doakan ya Allah, kalau laki-laki jodohnya seperti Miss Gosip. Kalau yang perempuan ya Allah, mudah-mudahan nanti mukanya seperti Miss Gosip. Kalau kabur-kaburan ya Allah, mudah-mudahan ketemu Miss Gosip. Ya kan? Amin ya kan? Yuk tetep dulu. Di-share ke semuanya sayang, di-share biar orang tahu dulu. Ya, biar orang tahu dulu gitu. Nah, begitulah sayang. Ada yang mau tanya enggak tentang Miss Gosip? Yang kalau saya sih yang lebih tahu itu aja ya, gitu. Dari hutangnya dia, ya kan, kemana-mana. Ini belum ada info lagi, gitu loh. Ini belum ada info lagi tentang kebusukannya Miss Gosip, gitu loh. Kan kemarin yang bilang uang arisan kan udah kusuarakan, ya kan. Terus hutang sama Bu Ana itu ada lagi, ya kan, yang saya sebutkan tadi. Terus hutang sama yang lain juga ada. Ternyata anaknya itu banyak, itu ternyata berbeda-beda bapak, gitu. Ya berbeda-beda bapak, nggak tahu satu orang 5 bapak atau 10 bapak, saya tidak tahu. Tapi anaknya itu berbeda-beda bapak, ada berapa itu berbeda-beda bapak. Kalau itu mungkin kalau Nikita Mirjani akan keluar, mungkin akan dilaporkan. Ya, mungkin akan dilaporkan, gitu loh. Mungkin akan dilaporkan, segeralah ditangkap gitu. Karena apa? Kita pingin tahu dia menangis atau tidak. Kalau saya pribadi, dia sekarang lagi was-was dan meminta uangnya sama si Os-Os, gitu. Dan si Os-Os ini pernah menjanjikan apa ya, yang saya tadi bilang 1,5 M, ya, kurang lebih. Nah, jadi kalian bisa disimpulkan
gitu loh. Kalian bisa simpulkan tuh, kalian simpulkan tuh. Oh, berarti bener ya. Oh, berarti bener ini. Ya kalian cek aja gitu loh. Ya, kalian cek aja tuh. Sekarang si Os-Os tenang-tenang aja kan? Karena apa? Karena dia sekarang apa? Biar orang itu tidak membicarakan dia, tapi membicarakan Miss Gosip. Gitu. Ya, membicarakan Miss Gosip. Gitu loh. Kalau aku orangnya santai-santai aja. Ya, santai-santai aja. Karena kenapa? Ya lambat laun pasti Miss Gosip ini akan ketangkap, akan ketekong gitu loh. Ya, gitu. Karena apa? Mungkin pasalnya dia banyak sih ya. Mungkin gini, kalau ketika Kak Nikmir, Kak Nikmir apa? Kalau Kak Nikmir ini melaporkan dia, berarti banyak lagi yang melaporkan dia. Kenapa banyaknya ya, yang saya sebut bilang tadi ya, penggelapan uang, ya kan, penggelapan apapun. Wih, Bajer udah pada keluar. Ih, gitu. Gitu. Jadi banyak banget ya, banyak banget pasal-pasalnya yang dikenakan sama beliau ini gitu loh. Ya mungkin 10 tahun juga lebih gitu loh. Tetapi kalau kemanusiaan, saya ini kasihan terhadap eh, Miss Gosip. Kenapa saya kasihan? Satu, dia punya anak, ya kan? Nanti anaknya diurus sama siapa? Sayang segitu banyaknya. Terus yang kedua, kenapa Anda tuh mau dikambing hitamkan sama si Os-Os? Terus yang ketiga, ya itu kan ulah kamu sendiri gitu, ulah kamu sendiri karena kamu telah menipu uang-uang orang. Sekarang kamu terlilit hutang gitu loh. Ya, terlilit hutang. Jadi ya menurut aku ya silahkan gitu. Ya, nggak dibayar, gimana mau dibayarnya sayang? Gimana mau dibayarnya? Karena dia memang nggak ada duit sama sekali. Nggak ada duit sama sekali. Ya justru ini kalau dia ada duit nggak mungkin menjadi bajernya si Os-Os. Gitu loh. Kalau dia ada duit nggak mungkin jadi bajernya si Os-Os. Ya, paham nggak? Sekali lagi, kalau dia ada duit nggak mungkin menjadi bajernya si Os-Os dan ditawarkan 1,5 M ketika dia ketekong dan dipenjerong. Tuh, ya. Coba kalau dia punya uang buat membayar hutangnya dia dan uang orang dibawa kabur, coba pikir pakai otak kalian sejernih-jernihnya. Ya, tolong di-share-share dulu sama siapa ya. Gitu loh. Karena kenapa? Kan sudah saya bilang kalau dia punya uang nggak mungkin dia mau menjadi bajernya si Os-Os gitu loh. Bajernya si Os-Os. Sekali lagi bajernya si Os-Os gitu ya. Gitu. Paham kan kalian? Pantesan Jel katanya mukanya ini ibu-ibu makan katanya gitu ya. Nah, anak yang diskusi pada keluar tuh biarkan aja. Kalau aku mah dibilang bincung haipong, bincung saiton, bincung apa nggak masalah. Karena kenapa? Yang saya lawan cuma manusia. Bagi aku mah begini, ya Tuhan aja aku lawan, apalagi manusia. Ya, kodrat aja aku permainkan, apalagi manusia. Paham? Gitu. Gitu loh. Ya, si Os-Os itu siapa? SOS. 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 Ya, SOS. Gitu. Ya. Ayo tetep layar dulu dong. Di-share-share dulu, tetep layar dulu. Di-tap-tap layarnya dulu, di-tap-tap layarnya dulu. Kalau si Osos enggak di. Nah, mungkin ada perjanjian ya, mungkin ada perjanjian. Si SOS ini
udah ada perjanjian ketika dia melenceng. Nanti gini nih ya, nanti gini aku dapat bocoran, nanti gini. Ketika si SOS ini sorry salah. Ketika si gosip ini tertekong sama Polela, nanti ada lagi yang tergiur dengan 1,5 M itu, tergiur lagi. Jadi supaya si SOS ini eh teralihkan gitu loh dari pembicaraan kita dari pembicaraan dari Polela itu dialihkan. Ngerti nggak sih kalian? Kotakan nggak sih? Ya, ngerti nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ya, gitu. Ya, pingin pengalihan publik, betul gitu loh. Ya ditetep dulu, ditetep dulu yang 3.959. Ya ditetep layar dulu, share-share dulu ya biar semua pada tahu ya. Gitu. Iya, saya akan suarakan kebenaran gitu loh. Saya akan suarakan kebenaran. Saya akan suarakan kebenaran. Ya, gitu. Karena kenapa? Nanti ketika dia nanti nih kalau dia tertekong kan, hafal dong tertekong alias tertangkap kan sama Polela, pasti ada lagi miss-miss gosip lain tuh, ya kan? Entah entah itu dari yang lain ke, dari youtuber yang lain ke, dari tiktokers yang lain ke, saya belum paham. Tetapi kayaknya sih kalau mereka mempunyai power dan pros yang banyak, dia itu melebihi 2,2 M lebih kayaknya. Si os-os itu. Pokoknya sampai ke tekong itu pasti dikasihnya M-an gitu loh, buat mengalihkan publik gitu. Sebenarnya kita yang diincar itu bukan si gosip ini ya, yang kita cari bukan si gosip ini ya, karena yang kita cari itu si os-osnya ya. Si os-os suruh datang ke pengadilan ya, dia harus berani bertanggung jawab gitu loh ya, karena saya tahu liciknya dia seperti apa. Inget loh ya, inget loh, beliau pernah menghina suku loh ya. Beliau ini, masa kalian nggak inget mereka ini pernah menghina suku Jawa loh. Tuh ya, suku Jawa harusnya memihak ke aku, harusnya ya. Aku kan menyuarakan kalian ya. Dan dia tuh banyak tuh kasus-kasusnya gitu loh. Dan dia pernah menghina loh suku-suku kalian loh itu ya, gitu. Kalian harus tahu gitu, kalian harus tahu dan harus memahami gitu loh. Ayo di tap layar dulu. Kurang paham, pokoknya ada deh. Coba ya, bentar ya. Kayaknya ada deh dulu tuh yang kami ini kan orang-orang ini bukan orang yang gini-gini kayak orang ini gitu loh. Kayak suku ini. Ada kok, coba dilihat aja. Dilihat aja. Dia pernah menghina suku, itu menghina suku loh. Nggak boleh loh. Ya, nih ya. Ya, dan dia tuh pernah menghina suku, sedangkan tetanggaku itu juga orang Jawa tapi baik loh, sopan, anggun. Coba, tapi seenak udelnya dihina sama si os-os dan keluarganya. Itu nggak boleh sayang, itu nggak boleh ya. Maupun dia orang mana saya tidak pernah takut ya, tidak pernah takut dia orang mana ya. Jangan bawa suku ya. Masih aja kalian itu percaya sama orang begitu. Nggak boleh gitu. Ayo ditetep layarnya dulu. Ya. Ya, kalau misalkan kalian mau dapat 1,5 M itu ya kalian bisa hubungi si os-os. Ya. Kalian bisa datang ke si os-os. Aku mau dong sampai nyampe Penjerong dikasih. Ya kalian nego-menego lah. Ya. Iya, si os-os ular. Ya, gitu loh. Si ular aja ya panggilnya.
Gitu. Si Begeng aja udah ketakutan sekarang, ya. Oknum pengacara si Begeng aja udah ketakutan. Tap layar dulu guys. Aku akan hadir, ya. Karena kenapa? Aku mensupport Nikita Mirjani, ya. Gitu. Aku mensupport banget, ya. Karena kenapa? Beliau orang baik, aslinya baik. Dan dia ibadah juga tidak pernah berkoar-koar gitu, seperti yang lain, gitu loh. Ya, aku tahu banget Nikita Mirjani. Saya akan hadir, soalnya beberapa kali saya tidak hadir ke sana. Karena dugaan saya tuh memang pasti akan diundur. Betul benar, kalau saya nggak ke sana itu akan diundur, pasti akan diundur. Gitu, karena aku pakai hati. Gitu. Beda dengan si Miss Gosip ini. Ya, dibilangnya kemarin ada dibilang Nikita Mirzani udah meninggal lah, udah apalah, ya kan? Itu kan namanya kurang ajar. Gitu. Kok itu namanya kurang ajar sayang. Gitu. Maka kan kita berantas Miss Gosip. Ya, Miss Gosip si Memble lawannya aku. Kalau dia menjengkel Nikita Mirzani lagi, dia lawannya aku. Ya, dia lawannya aku. Ya, dia lawannya aku. Nggak mau tahu, pokoknya lawannya aku dia. Karena udah menghina itu Nikita Mirzani. Saya sayang. Lah, kok jual? Eh, aku memang udah jualan udah lama. Ya, kalau ada yang tahu, ya, aku mah udah lama jualan. Sayang, aku mah udah lama jualan. Bukan pansos sama Miss Gosip, bukan. Ya, bukan pansos sama Miss Gosip, tapi aku membela yang benar. Aku pun menyuarakan Lesti pun aku jualan. Menyuarakan siapapun aku jualan. Lah, berarti Anda yang baru tahu. Malu dong, udah salah nyolot lagi blow on. Ya. Nggak malu kah? Ternyata bencong juga. Gitu. Ya, makasih ya. Sama-sama. Aku baru saja pesan. Hmm. Pacarnya Angga datang. Pacarnya Miss Gosip datang, woi. Ya,
Pacarnya Miss Gosip datang. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Angga, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Hompi Palayum Gambreng. Allahu Akbar. Hompi Palayum Gambreng. Jangan di-follow ya. Jangan di-follow, jangan di-follow. Lah, Miss Gosip gak level sama gue. Gue aja gak level sama Miss Gosip. Gue aja gak level sama lo. Lah, lo mau pantau sama gue. Ya Allah, porsinya berapa? Ya Allah, nakku. Jangan ya Hompimpa. Ih, mukanya kayak Hompimpa Layum Gambreng. Ya, sama-sama loh kita. Bedanya kok itu Warwerwor berbentuk laki-laki. Kalau saya Warwerwor berbentuk perempuan. Ayo lo sama-sama suka Kenti kan? Lihat. Ya Allah, cantik kali loh Anda. Cantik kali loh. Ya Allah, cantik kali loh cucuk meong. Ya Allah, lihat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cantik kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cie. Cie, 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 cie. Tapi kurang deh kayaknya. Ada yang kurang. Aku screenshot dulu deh. Aku screenshot, tinggal aku viralkan. Iya kan? Ya Allah, ini pasangannya. Ya Allah, bilang aku warwerwor, ternyata dia warwerwor juga. Aku simpen dulu ya, say. Harus Angga, aku simpen dulu ya, Angga ya. Ini pacarmu, Angga. Ya Allah, pacarmu ini, Angga. Ya Allah, Angga, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Angga. Angga, kalau mau ngatain aku warwerwor, lihat dulu diri Anda. Ya, ternyata deh. Aduh, Angga. Ya Allah, Angga. Astagfirullahaladzim, Angga. Ya Allah, Angga, ya Allah, kampungan kali, Angga. Angga, ya Allah. Ya Allah, Angga, lu pacarnya Miss Gosip ya? Bukan Miss Gosip, lu kan nggak suka perempuan. Ya Allah, Angga, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Angga. Ya Allah, Angga, kampungan kali, Angga. Tolong jangan follow Angga ya. Jangan di-follow ya. Jangan di-follow, jangan di-follow. Jangan ada yang follow dia. Ya Allah, ngeri kali loh. Ngeri kali loh pacarnya ini. Ya Allah, ngeri kali pacarnya. Cocok Anda sama Miss Gosip Jo. Cocok Anda sama Miss Gosip Jo. Oh, nggak cocok. Cocok sama si Memble. Cocok sama Kim Memble itu. Cocok. Ternyata Botita ala-ala nungging. Ya. Ya Allah. Ya Allah pacarnya. Ya Allah pacarnya. Ya Allah pacarnya, lihat. Itu loh. Menguntungkannya kenapa? Ya menguntungkan sampai ber-MM. Gitu loh. Kayak Miss Gosip ini. Gitu loh. Kenapa saya bilang Miss Gosip menguntungkan? Dia pintar. Pintar apa? Dia menguntungkan walaupun dia di penjerong, tapi dia bisa menafkahi suaminya, ya, berserta anak-anaknya, gitu loh. Dia pintar gitu. Kalian kalau jadi bajer-bajer menghina aku, kalau nggak ada duitnya lebih baik nggak usah, gitu loh. Walaupun Miss Gosip ini bajer, ya dia bajer mahal, nggak seperti kalian tidak mau menampilkan muka, gitu loh, ya kan? Menampilkan muka nih, Ratu Nyinyir. Aku nih lawanmu. Nah, baru begitu. Seneng aku. Tinggal kulacak ya kan, tinggal kulacak, ku datangi rumahmu, ku hajar orang tuamu di situ. Nah, itu. Ya, gitu. Sekarang bajer-bajer tanpa muka gitu ya. Tanpa muka, akunnya bodong. Bajer mursidah ala-ala itu. Betul Mi, benar.
Bener, yang penting cuan kan, yang penting cuan. Nah, saya tuh kasih tahu sama kalian bajer-bajer yang Mursida ala-ala ya. Walaupun si gosip ini agak eh O2N ya, O2N, dia bagus juga gitu loh. Nah, ya, gitu. Jangan menghina aku. Bincung Haipong. Ya bincung 3 huruf. Bincung ini, bincung apa? Bodoh amat kau menghina aku apapun. Nggak pernah ku respon. Nggak pernah ku respon. Silahkan mau menghina aku, keluargaku, bapakku, mamaku. Semuanya kau anukan. Nggak peduli. Ya, gua mah nggak peduli. Ya, dan gue tidak pernah merahasiakan identitas gue. Oke? Ya, tuh banyak di mana-mana identitas gue yang sudah saya sebutkan. Ya, nggak usah cari tahu. Ya, gue yang ini kan kalian sendiri. Iya. Ah, ini cowok bukan saya yang umbi-umbian. Ya, yuk. Tadi yang pro dengan Ratu, kalian pun hadang tuh orang-orang yang begitu tuh. Ya, tapi hadangnya jangan pakai marah-marah. Bilang aja, iya, lu suka ya? Suaminya Miss Gosip marah. Gituin ya. Pokoknya pengikutnya Ratu Nyinyir tidak boleh marah-marah. Ya, pokoknya bikin bajer-bajernya ya si ular sama si Miss Gosip ini panas. Ya, pokoknya apa yang dia katakan, iyakan aja. Heeh. Kalian kalau percaya dengan dia berarti Tuhan kalian 10. Ya, kalian percaya dengan skincare yang dia beli 10 kalian. Nggak usah beli. Ya, nggak usah. Ya, apakah aku harus diperjelas lagi? Di tap-tap layar dulu dong, di share-share dulu, di share-share dulu. Elsa temannya Miss Gosip kah? Harus aku bilang lagi, saya sama Miss Gosip itu memang ada hubungan. Hubungannya apa? Antara majikan dan aba, ubu. Baca aja. Ya, gue selalu bilang, gue memang ada hubungan dengan Miss Gosip. Antara gue majikan, dia aba, ubu. Sekarang dibalik. Masa gue aba, ubu, dia majikan, percaya lu? Ah, masa majikan seglowing, masa pembentong seglowing gini? Ah, gitu. Ya, iya. Nah, sekarang tetap layar dulu, say. Gitu ya. Tetap layar dulu. Gitu. Ya. Tuh, kalau mau rambutnya kayak aku nih, itu produk-produk yang aku pakai semua ya, guys. Gitu. Kalau aku, kalau aku mah memang, kalau aku tuh ya sama si Gosip itu beda. Si Gosip pakai begitu. Kalau aku mah pakai yang ini, ya, Mia Kemiri. Samponya Remimpi, mana kan gue cantik. Ya kan? Gue cantik dibandingkan si Gosip. Aneh. Lah liatin dong bedanya. Cuman skincare belum aku review. Cocok nggak di muka aku. Kalau mau jualan itu si Gosip ya harus sesuai dong. Kayak dia memang bagus, memang
seret di muka ini kan memang begini. Ini kan enggak. Ya kalau aku sih gini ya. Kalau aku gini. Kalian dicek-cek dulu dong keranjang kuningnya biar semangat aku. Ya. Kalau aku selalu gini. Miss Gossip, nggak apa-apa. Miss Gossip menghina Nikmir. Oke, no problem. Tapi ya Miss Gossip sesuai fakta dan sesuai bukti. Gitu loh. Ya, nggak apa-apa lu menghina siapapun itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Tapi gue cuman minta sama lu, ya, jangan pernah bawa almarhum orang tuanya Nikita Mirjani. Karena lu tidak tahu apa-apa, Miss Gossip. Bukan ada backingan sayang, bukan ada backingan. Dari tadi aku udah ngomong ya. Bukan ada backingan. Saya masa harus ngomong lagi, ditetap layar dulu, ditetap layar dulu, ditetap layar dulu. Jadi ya, jadi gini sayang, ya, si Miss Gossip ini punya hutang di mana-mana. Ya, dia bajernya si os-os, si ular. Ya. Terus satu. Ya, terus yang kedua kalau dia masuk penjerong terus ya, dia dibayar 1,5 M. Siapa yang tidak tergiur? 1,5 M loh. Ya, lu mau gosok-gosok WC aja sampai kiamat aja nggak dapat mungkin itu. Ya, tuh. Enak kan? Cuman di penjerong dapat 1,5 M. Gitu. Oh maaf, bukan pengganti Yoke. Kalau saya memang udah terkenal sebelum Yoke. Ya, lihat tuh piti-pitinya saya tuh. Ya, tapi akunku ini selalu di-banned. Jadi gonta ganti terus. Ya, gitu sayang. Jangan samakan aku sama Yoke, aku nggak mau. Gitu. Mantakan share dulu kepala artis harus tahu. Ya, harus tahu si ini tuh adalah banyak hutangnya dan pernah menggelapkan uang. Gitu. Bilang saja kalau ketika artis pada lewat tuh ya kan. Lo si Gosip itu punya ini, punya itu gitu loh. Kata siapa? Kata Ratu Nyinyir. Ya, kan aku sudah ada buktinya. Gitu. Ayo dong, dicek-cek dulu ya, yang ada yang suka ya. Kalau buat perawatan ada tuh banyak, itu semuanya aku pakai ya. Ada makanan, terus ada perawatan rambut ya kan, sampo-nya ya kan. Dan bodinya itu lengkap semua, dan makan-makan yang lain ya. Di CO dulu. Sambil kita menggosip, sambil kita menerangkan si gosip ini, cek-cek dulu keranjang kuning gue. Gitu sayang. Ya. Nah, supaya orang tuh tahu siapa Miss Gossip gitu loh. Kan kebanyakan bilang kan Miss Gossip ini suaminya jenderal. Itu bukan sayang. Itu bukan. Itu bukan suaminya jenderal. Bukan sama sekali. Kalau nggak salah tanggal 24 ya. Tanggal 24 udah sidang terakhir kayaknya sih ya. Kalau nggak salah ya. Gitu loh. Gitu loh kan. Tapi aku lihat Kak Nikmir tidak pernah tertekan ya. Kak Nikmir happy-happy aja sayang. Happy-happy aja. Gitu. Jadi kalian itu tahu nih caranya nih melihat-lihat orang tuh. Gitu. Jadi kalau Miss Gossip udah tahu dong, nggak usah saya jelaskan lagi. Ya kan? Nanti kalian bilang tuh sama ertong-ertong yang lain. Tuh, Miss Gossip tuh seperti ini biar mereka memahami gitu loh. Meng-up. Kenapa harus meng-up? Supaya dia tidak memfitnah orang lagi. Iya, betul. Gitu loh. Ya. Pokoknya nanti kalau Miss Gossip ke Tekong pasti banyak banget yang melaporkan Miss Gossip tentang apa aja. Penggelapan. Ya kan? Terus pemintahan juga ada, penggelapan uang, hutang juga termasuk juga nggak ya? Gitu loh. Nggak tahu tuh hutang termasuk
Tapi ada penggelapan uang itu loh, yang uang arisan itu kan dia penggelapan juga. Ada penggelapan uang juga itu. Kayaknya masuk dia itu penggelapan uang. Nggak tahu berapa tahunnya ya. Nggak tahu berapa tahun aku nggak tahu. Pokoknya dia akan dikenakan eh pembedahan apa ITE ya, ITE atau apa gitu. Aku nggak paham tuh. Tapi di kasus itu ada juga nanti akan melaporkan tentang penggelapan uang kalau misalkan uang orang belum dikembalikan. Tapi nggak tahu kalau hutang ya itu ada ininya nggak gitu, ada pasalnya nggak tahu aku. Nggak paham tuh soal pasal-pasal. Harusnya ada pengacara di sini gitu loh. Iya paham kalau tentang Nikita Mirjani UTE kan berita tidak benar kan. Tapi kan ini dia juga ada pasal penggelapan uang tentang uang arisan itu. Tapi aku nggak tahu kalau uang hutang itu aku nggak tahu tuh ada pasalnya enggak. Tenang dulu sayang, semua itu pakai proses. Tenang, tenang dulu. Matakan saya itu selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa. Berdoanya apa? Ketika orang pingin masuk polela, ya, polelanya yang takut akan Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Percuma kalau dilaporkan sama polela, kalau polelanya takutnya akan Tuhan doang. Ya kan? Tuhan yang berduit lagi. Tapi dengan ajab Tuhan, nggak mau. Ya banyak kasusnya yang gosip, matakan di sini artis-artis harus hadir. Kalian itu para keci, kamu nggak lihat tuh produk-produk ini bagus loh, buat rambut, buat apa, makanan pun ada usus tuh, ya. Eh, kamu nggak nengok-nengok dulu kah? Biar aku semangat nih, sambil jualan, ya kan? Lumayan aku ngoceh kan dibayar dengan Anda berjualan, cuma bayar 2.000 loh aku, ya gitu. Supaya aku bisa mengumpulkan uang lagi sayang, mengumpulkan uang lagi dan mencari tahu, kan aku mencari mencari tahu editas Miss Gosip itu kan pakai duit sama teman-temanku, ya kan? Aku mencari juga pakai duit sayang, gitu loh. Mencari si Miss Gosip ini pakai duit, gimana si Miss Gosip ini, ya kan? Warganya gimana? Ya orang kan mau jalan juga nggak bisa, karena apa? Ya dari ini, dari jualan inilah aku gitu, walaupun besoknya aku makan nasi dengan sambal doang ya kan, intinya gue membela Nikita Mirjani bukan karena gue belajar Nikita Mirjani, bukan ya. Gue membela orang-orang benar, sama Lesti aja aku membela, ya pokoknya sama orang-orang benar aku membela. Kok si Kim, oh si Memble, gue nggak suka dari itu si Memble. Si Memble itu manfaatin orang. Sama nih jodohnya Miss Gosip, ya. Jodohnya Miss Gosip, jodoh banget sama Miss Gosip, ya. Jodoh memang sama Miss Gosip si Memble. Dari dulu si Memble memang seperti itu sayang. Matakan gue nggak pernah percaya, ya. Matakan Doktip, ya Doktip, ya Doktip, dengerin Doktip. Jangan percaya sama si Memble. Semangat Miss Gosip, speak up kebenaran real. Dari mana realnya Miss Gosip? Semangat Miss Gosip, speak up kebenaran realnya. Realnya di mana, Bambang? Realnya di mana? Ah, realnya di mana? Coba gue tanya, realnya di mana? Ya, rada-rada ini orang bener, rada-rada tuh, ya. Iya, iya. Real itu yang aku berbicara. Kan aku selalu bilang kalau kalian menghina Nikita Mirjani silahkan, tapi sesuai porsinya, sesuai fakta, jangan memitnah gitu. Kayak misalnya Nikita Mirjani huru hara, Nikita Mirjani plecong, Nikita Mirjani suka bayar brondong atau suka bayar apa ini ono ucrut, itu nggak masalah sayang. Tapi kalau bilang almarhum orang tuanya ikut serta menjual anaknya, itu tidak benar gitu loh, itu tidak benar, ya. Ayo dibeli dulu ya, biar Ratu Nyinyir biar bisa cari, biar cari lagi nih kan. Cari orang ini kan pakai duit juga sayang, pakai duit juga sayang. Cari berita ini tuh pakai duit sayang. Kan Ratu Nyinyir ini kan pokoknya kalau ada kasus apapun Ratu Nyinyir selalu diam dulu,
Ya, diem dulu, ngumpulkan uang, baru nyinyir bayar orang. Cari dulu orang ini. Ya, kalau udah datanya udah lengkap di Ratu Nyinyir, baru Ratu Nyinyir omongkan. Nah, seperti inilah. Seperti inilah. Karena ini pembahasan tidak ada di mana-mana, di berita lain. Tidak ada, sayang. Ya, cuman ada di Ratu Nyinyir. Awas aja ya, Gigi Boneng, lu masukkan aku ke YouTube. Gua pidanakan lu ya, lu kurang ajar lu ya, nggak ngomong-ngomong ke gue dulu, kok izin dulu sama gue, kok nggak ada izin kok Gigi Boneng masukkan aku ke YouTube ya. Aku nggak tahu pokoknya. Kalau si Memble ya, memang dari dulu udah ini, dia lawan aku sebenarnya. Si Memble itu lawan aku dari dulu sebenarnya, dia lawani aku sebenarnya mau menyuarakan sama Doktip, aku mau bilang jangan terlalu deket sama si Memble. Cuma udah keserobot duluan ya, gitu ya. Di share dulu sama Doktip tuh, sekali aku mau ngomong sama Doktip, di share dulu sama Doktip ya. Sampai sama ini, sama si Tessa Marisa tuh, biar tahu tuh ya, yang dia lawan ya kan, yang dia lawan ini si apa, si Miss Gossip ini, ternyata dia itu ya begitu, banyak hutang dan menipu orang gitu loh. Ini paling beritanya ya. Matakan kalau masuk YouTube bilang-bilang lu sama aku DM ya, maksudnya bayar dulu aku. Enak aja lu nggak bayar aku. Aku yang ngeluarin duit buat cari tahu Miss Gossip siapa, lah lu enak-enakan ngerekam doang. Share lagi ya, ayo di tap layar dulu say, sekalian lihat keranjang kuningnya. Tap layar ya, tap layar dulu. Cici, kau belikan dulu, beli kau dulu anunya, beli dulu kau produk-produk Eke. Si Kim, bodo amat, si Memble itu memang dari dulu udah begitu sayang. Ya dari aku kenal sama Aming pun begitu dia. Matakan Aming juga sebel tuh sama dia tuh. Ya. Bahkan banyak yang senior-senior tuh nggak suka sama si Kim tuh. Lemes mulutnya. Gitu. Nah, cocok si Memble dengan si ini. Nih. Cocok si Memble dengan si Miss Bebong ini, si Gosip ini. Karena kenapa? Sama-sama Memble, sama-sama suka bawa kabur uang orang. Ya. Si Memble ini suka bawa kabur uang orang, sama-sama itu. Ya. Ya. Pokoknya si Memble itu sama-sama bermuka dua sama si ini nih. Suka melarikan uang orang sama-sama tuh. Ya. Si Memble, si Gosip itu sama suka melarikan uang orang. Aduh, jangan bunga dong, ya. Jangan bunga. Keranjang kuning aja, keranjang kuning, cek keranjang kuning. Ya. Gitu. Gitu. Suaminya Joko. Suaminya suaminya apa? Suaminya si Memble ya. Ya gimana dia mau takut, orang hidupnya aja udah dilaknat. Dia udah nggak bisa ke stasiun televisi lagi, udah nggak bisa, si Memble itu udah nggak bisa. Udah dicekal. Ya, dan banyak juga yang lain belum tahu tentang si Memble itu. Pokoknya cocoklah dengan si Gosip ini, 11-12. Ya, 11-12 cuman pingin manfaatin orang. Ya, tapi lebih ke zaman si Memble pada si Gosip. Si Gosip kan buat cari uang kan buat anaknya, kalau dia kan buat berondongnya. Gitu. Kalau si Memble itu buat berondongnya. Tahu aku berondongnya orang mana, Aku jangan kelepasan. Mulut gue jangan kelepasan, sorry. Ya. Gitu. Aku tahu tuh berondongnya dia siapa.
Ya, tahu tuh berondongnya siapa. Yang mana itunya cut, Bray? Enggak, jangan hina orang, nanti nanti istrimu begitu loh. Nanti dapat jodoh begini loh. Ya, ya.